Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang bernama M. Reza Farisi dan teman saya yang bernama Rando Adiputra, Randy Saputra akan membahas tentang phishing yang akan dibacakan oleh kedua teman saya yang bernama Rando dan Randy Saputra. Halo, nama saya Rando Adiputra. Saya akan menjelaskan pengertian dari phishing. Phishing adalah kejahatan yang dilakukan untuk mencuri informasi pribadi ataupun informasi sensitif lainnya seperti username dan password dengan mengarahkan pengguna kepada website palsu yang mirip atau seolah asli. Phishing juga merupakan email penipuan yang seakan-akan berasal dari sebuah toko, bank, atau perusahaan kartu kredit email untuk memancing korban untuk melakukan berbagai hal. Phishing, tindakan memperoleh informasi pribadi seperti user ID, PIN, nomor rekening bank, nomor kartu kredit secara tidak sah. Dan ini teknik penipuan dari phishing. Beberapa teknik umum yang sering digunakan oleh penipuan adalah sebagai berikut. Penggunaan alamat email palsu dan grafik untuk menyesatkan nasabah sehingga nasabah terpancing menerima keabasan email atau website agar tampak meyakinkan. Pelaku juga seringkali memanfaatkan logo atau merek dagang milik lembaga resmi seperti bank atau penerbit kartu kredit. Pemalsuan dilakukan untuk memancing korban menyerahkan data pribadi seperti password, PIN, dan nomor kredit, dan membuat hyperlink ke website palsu atau menyediakan isian yang ditempelkan pada email yang dikirim. Contoh kasusnya seperti kasus phishing yang dialami oleh pelanggan atau pengguna situs internet banking milik Bank Mandiri, yaitu melalui email yang disita diharuskan kepada nasabah untuk mengupdate akun pribadinya, dan apabila tidak diupdate maka akan diblok akun milik nasabah tersebut. Disitulah nasabah diarahkan untuk masuk ke link alamat resmi milik Bank Mandiri, yaitu Bank Mandiri ID, tetapi pada saat link tersebut diklik bukan masuk ke email resmi milik Bank Mandiri, melainkan dibelokkan ke alamat palsu milik phisher atau hacker. Nah, dan ini hukum terkait phishing. Hukumnya adalah Undang-Undang ITE Pasal 35. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum lalu melakukan manipulasi, penciptaan perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut seolah data yang otentik. Dan pasal Undang-Undang ITE pasal 51, setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Segitu aja dari saya. Faktor-faktor penyebab phishing. 1. Minimnya pengetahuan pengguna faktor. 2. Faktor psikologi kurang waspada terburu-buru. 3. Kurangnya menjaga privasi dalam jejaring sosial. Tips melindungi diri dari phishing. 1. Untuk situs sosial seperti Facebook, buat bookmark untuk halaman login atau mengetik URL www.facebook.com secara langsung di browser address bar. 2. Jangan mengklik link pada pesan email. 3. Hanya mengetik data rahasia pada website yang aman. 3. Mengecek akun bank pada secara reguler untuk melaporkan ataupun yang mencurigakan kepada bank Anda. 3. Kenali tanda giveaway yang ada dalam email phishing. 1. Jika hal itu tidak ditunjukkan secara personal kepada Anda. 2. Jika Anda bukan satu-satunya penerima email. 3. Jika terdapat kesalahan atau ejaan tata bahasa ini dilakukan penyebaran phishing untuk mencegah filter phishing. Tips melindungi diri dari phishing. 1. Menginstal software untuk keamanan internet dan tetap mengupdate antivirus. 3. Menginstal patch keamanan. Waspada terhadap email dan pesan instan yang tidak diminta. 4. Berhati-hati ketika login yang meminta hak administrator. Cermatilah alamat URL yang ada di address bar. 5. Backup data Anda. Kesimpulan. 1. Phishing adalah tindakan memperoleh informasi pribadi seperti user ID, password, dan data
dan data-data sensitif lainnya dengan menyamar sebagai orang atau organisasi yang berwenang melalui sebuah email. 2. Kebanyakan dari teknik phishing adalah melakukan manipulasi sebuah link di dalam email yang akan dikirim ke korbannya. Dengan adanya email, praktek phishing terbilang mudah hanya dengan melakukan spam pada email dan kemudian menunggu korban untuk masuk ke dalam tipuannya. 3. Phisher mengambil keuntungan dari kerentanan keamanan web untuk mendapatkan informasi sensitif yang digunakan untuk tujuan penipuan. Terima kasih. Sekian itulah presentasi dari kami, semoga bermanfaat bagi yang menonton video ini. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.